Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan pada hari siang ini, kita kedatangan sebuah tamu dari Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri satu persatu. Ya, sebelumnya saya Rizky Saputra dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya juga Adiat Usman dari Universitas Ahmad Dahlan. Oke, berdua ini dari Universitas Ahmad Dahlan ya? Dari prodi mana? Kalau saya dari pendidikan matematika, teman saya juga. Saya juga dari matematika. Oke. Pada kesempatan kali ini kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak usah yang dulu serius. Kita jawabnya spontan juga. Ya. Karena ini kan anak-anak Gen Z ya semuanya ya. Iya. Kelahiran di atas 2000 kan. Nah, oke. Gen Z ini biasanya tuh sering ngeluh di sosmed, benar nggak? Benar sekali. Kebanyakan. Ya, oke. Apa sih yang kalian keluhkan di sosmed itu apa sebenarnya? Mungkin kebanyakan dari Gen Z itu kebanyakan memang dari mental isu atau enggak mental health mereka ya, karena pressure dari dunia ini, mungkin karena pressure entah kerjaan atau pressure dari tugas yang diberikan oleh dosen atau hal-hal yang lain, sehingga mereka merasa kalau kebebasan mereka itu teranggut karena tugas-tugas itu atau kewajiban-kewajiban yang mereka dapatkan itu, sehingga mereka banyak yang ngeluh soal itu. Oke, baik. Lebih ke mental ya daripada fisik ya. Tapi ya kebanyakan lebih banyak mental. Menurut kebanyakan Gen Z emang mental itu suatu hal penting yang bisa kita bentuk diri kita sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari audiens. Udah siap? Oke, ini pendapat kalian berdua ya. Jawabnya satu-satu dulu. Oke, pertanyaan pertama, apakah mungkin jadi anak muda yang gaul tapi dekat pada Tuhannya? Oke, mungkin dari Mas Yado. Untuk pertama, bagaimana? Jadi anak muda yang gaul tapi tetap dekat pada Tuhannya. Menurut saya itu tetap bisa ya, karena dasarnya dalam agama kita tidak melarang seorang untuk membatasi pertemanan mereka, walaupun kita tetap disuruh batas tentang mana teman yang baik, mana teman yang jahat, tapi kita tetap bisa bergaul dengan segalanya, sama semua teman, tetap bisa bergaul dengan mau ke sini, mau ke situ, yang penting ada batasan dalam hal duniawi itu. Oke, baik. Jadi kita tuh bisa pertemanan kepada siapa saja ya. Iya. Tapi harus bisa memfilter diri kita sendiri. Mungkin dari Mas Rizky? Ya, kalau dari aku sendiri pun benar sih ya, apa dikatakan dari Usman, tidak bisa, kita tuh bisa membatasi, tapi membatasinya bukan ke orang, tapi diri kita sendiri. Gimana cara kita melihat teman-teman kita segala macam, ya kita bisa menilai baik dan buruknya. Tapi kalau menurutku sendiri, bergaul dengan siapapun masih boleh-boleh aja. Yang penting kita ingat pada diri kita sendiri ada batasannya, di mana bisa saja dalam pergaulan itu kita bisa mendekatkan diri atau itu bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Oke, baik. Mungkin bisa next dengan selanjutnya. Tadi kan udah membahas tentang pertemanan. Kalau di bahasa Gen Z-nya itu circle ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah penting punya circle atau pertemanan yang seiman? Sebenarnya kalau untuk circle terkait seiman atau enggaknya tuh kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita merasa teman kita nih tidak seiman dengan kita, tapi kita masih bisa toleransi segala macam, dan mungkin terkait bercandaannya nih yang kadang dalam circle itu agak bahaya. Kalau misalkan satu kata atau dua kata bisa nyakiti satu orang dalam satu pertemanan circle, yang berpengaruh bukan ke mereka, tapi ke semua dalam circle-nya itu. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri lagi. Kalau terkait circle itu, lihat dulu gimana cara kita bisa membatasi diri kita dalam
terkait circle-circle-nya itu. Oke, baik. Tentang mungkin kalau pertemanan itu gak apa-apa ke semua orang, Betul. tapi harus menjaga. Kebahasan diri kita aja. Oke, baik. Mungkin dari Mas Usman. Tadi soal circle ya, circle perbatasan apa seiman gitu. Kalau saya sendiri ya, saya kan punya circle juga. Mereka memang mungkin kayak seiman sama saya, tapi mereka juga dasarnya ada yang bahaya juga, dan saya juga kadang bahaya juga. Tapi itulah enaknya punya teman circle seiman. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita lakuin hal yang salah, mereka bisa ninggalin kita. Itu pun kalau misalnya kebalikan, kalau mereka misalkan ada yang lakuin salah, kita bisa nasihatin mereka juga. Itu pun juga kalau misalkan dalam circle itu walaupun ada orang yang non ya, kita tetap seperti yang tadi membatasi dan tahu ada gimana cara berkomunikasi dengan mereka tanpa harus ada sindiran-sindiran yang melewati batas. Jadi legowo aja gitu lah. Oke, berarti kita itu harus mungkin lebih intinya itu lebih toleransi ya pada teman sebaya untuk menjaga imannya masing-masing, untuk tidak memaksa kehendaknya mereka. Ya, seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya tentang iman nih. Tadi udah membahas tentang iman. Apakah tantangan terbesar Gen Z dalam menjaga iman dan bagaimana menghadapinya? Oke, mungkin dari Mas Usman. Kalau saya sih, ini sebenarnya pertanyaannya kayak tadi, apa tantangan terbesar Gen Z dari jaga iman itu ya dari pertemanannya itu sendiri. Gimana cara dia bisa membatasi dirinya agar misalkan kalau jika ada teman yang mengajak dia ke hal mudorot atau hal-hal yang bisa bikin dia merugi kan, dia harus tahu cara membatasi teman-teman yang mengajak begitu menurut saya. Dan juga dia harusnya udah kuat iman untuk menahan hal-hal yang begitu. Oke, baik. Mungkin dari diri kita sendiri ya harus bisa membatasi dari pertemuan kita sendiri, jangan sampai terasuk ke hal-hal yang tidak baik untuk kita sendiri. Ya. Oke, mungkin baik dari Mas Rizky. Kalau dari saya sendiri, ini ya gimana iman ya tadi? Tantangan terbesar Gen Z menjaga imannya. Kalau dari saya sendiri, untuk awalnya sangat sepakat sama dengan Mas Usman terkait dengan lingkungan, terutama lingkungan persikulan kalian itu. Dan kita juga harus batasi dirinya kita sendiri lagi kembali. Soalnya kalau misalkan kita punya teman nih, mengajak kita misalkan ke arah seperti itu, ya tinggal kita bilang aja, ini kayak udah kitanya nggak mau aja, selama tidak memaksa. Kalau misalkan temanmu yang udah memaksa itu, ya udah itu kembali ke kalian sendiri maunya gimana. Oke, baik. Mungkin pada intinya itu kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, jangan sampai terasuk ke hal-hal yang baik yang dibawa oleh Tuhan kita sendiri. Oke, ini cocok banget nih pada pertanyaan yang terakhir tentang tersesatnya anak muda. Kenapa banyak anak muda zaman sekarang ini merasa lebih jauh dari agama? Dan bagaimana cara mendekatkannya kembali mungkin? Kurang lebih pertanyaan kali ini kayak seperti sebelumnya juga ya, gimana cara anak mudanya kan. Kalau dari sendiri, kenapa anak muda zaman sekarang merasa menjauh dari Tuhan itu mungkin kembali ke lingkungannya, lingkungan di luar, maksudnya bukan di lingkungan keluarga ya, tapi lebih di yang di luarnya dia. Kalau di luar keluarga pasti dia keluarga udah pasti mengingatkan segala macam, tapi untuk kalau yang di luar yang masih dipertanyakan lingkungan mereka seperti apa dan gimana cara kita mendekatkan diri ya. Kalau misalkan dalam satu pertemanan nih ada yang sering ngajak kita untuk berbuat baik atau beribadah, ya udah kita ikut aja, bukan ikut dan itu kan mana ya, kita memaksa diri kita sendiri harus melakukan hal tersebut karena itu udah seperti kewajiban kita, apalagi untuk ibadah kita sebagai muslim.
Oke, mungkin intinya itu ke lingkungan, mungkin ya lingkungan sekitar, dari orang tua, teman, saudara, dan kerabat lainnya. Oke. Mungkin dari Mas Ian. Sebenarnya nggak salah sih untuk pernyataannya Mas Rizky, tapi juga kita lihat juga dari apa yang sering dia lihat, entah itu dari sosmed ataupun dari lingkungan sekitar dia. Karena terkadang mentalnya dia itu terbangun atas apa yang dia lihat sendiri. Itu misalkan di sosmed dia sering lihat influencer yang kadang bisa party, kadang atau apa gitu, dia terlihat, dia malah mikirnya, oh ini keren, bagus, kayak orang-orang di barat gitu. Nah, sedangkan kita lihat juga di sekitar dia juga melihat dari sisi lingkungannya juga, teman-temannya pada party malah seneng-seneng gitu, dia melihat, oh ini nggak apa-apa dong biasanya, kan mereka ngelakuin juga, kenapa saya nggak ngelakuin yang mereka lakukan, kan saya pengennya bebas gitu. Karena pertama juga entah itu dari sisi orang tua yang kurang dalam mengajar mereka ketika kecil, atau emang itu sisi lingkungannya dia, menurut saya. Oke, baik. Jadi pada intinya tuh kita harus apa ya? Tidak ngikutin zaman mungkin ya, mungkin tidak terlalu ngikutin zaman. Karena kan sekarang kan zamannya media sosial. Kita mungkin sering melihat media sosial, oh ini bagus, oh ini mungkin gara-gara dia terkenal, mungkin jadi kita ingin ikut-ikutan. Bahasa gengsinya itu FOMO mungkin ya. Iya, tapi untuk penambahan tadi mungkin bukan karena kita nggak boleh zaman ya, karena zaman itu berubah, memang betul sering berubah, tapi kita juga tetap harus ngikutin zaman itu sehingga kita dapat tahu, oh anak ini jika kita ajarkan ini, kita tidak mungkin gunakan cara pengajaran zaman sebelumnya. Sedangkan kita harus ngikutin zaman terus sehingga kita tahu, oh ini cara gaya belajar ini cocok buat anak-anak zaman jadi. Oke, jadi ngikutin zaman itu juga harus jadi kunci juga, benar. Mungkin sekian obrolan santai kita pada siang hari ini. Ada kata-kata mungkin terakhir pada penonton atau para GMC? Kalau menurut saya saran aja sih, nikmati aja dulu kehidupanmu, karena nanti pasti akan ada balasannya. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi setidaknya jalani dulu. Oke, keren sekali. Mungkin dari Mas Rizky. Kalau dari saya sendiri untuk kata-kata ya, kalau kalian di posisi sekarang merasa kesusahan atau lagi struggle atau lagi bingung mau apa atau lagi yang banyak masalah segala macam, ya udah jalani aja dulu. Nanti setelah adanya masalah itu nanti kalian bisa merasakan kenikmatan yang berlanjutan. Oke, terima kasih untuk para anak muda, para Genzi yang telah hadir di obrolan santai pada siang ini ya. Mungkin kita tutup saja. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf dan mohon ampun kepada Tuhan jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.